Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat aquaculture, selamat datang di channel Aquaculture UBB. Perkenalkan, nama saya Mustobi Prananda dari kelompok 3 bersama dengan rekan-rekan saya. Ada Fabio serta Raihan Alifani Alfian. Pada video kali ini kami akan menjelaskan formulasi pakan berbagai jenis ikan pada mata kuliah pengembangan industri aquaculture dengan dosen pengampu Dr. Endang Bidayani SPI MSI. Komoditas budidaya air payau, di mana pakan yang berkualitas baik adalah pakan yang dapat memberikan laju pertumbuhan dan performa reproduksi ikan serta tingkat efisiensi pakan yang tinggi. Untuk mendapatkan laju pertumbuhan dan performa reproduksi ikan serta efisiensi pakan yang tinggi, maka pakan yang diberikan pada ikan harus mengandung nutrien yang sesuai dengan kebutuhan optimum ikan budidaya. Jenis pakan ikan pada berbagai fase pertumbuhan dan jenis ikan air payau, di mana pada komoditas air payau, jenis pakan yang sering digunakan dalam kegiatan budidaya itu beragam, bergantung pada jenis komoditas atau spesies, kemudian stadia komoditas dan teknologi budidaya yang digunakan. Pada induk udang windu, itu pada pemeliharaan induk udang windu, di hatchery itu sering digunakan pakan ikan segar berupa cumi segar, kemudian cacing laut, daging kerang, dan hati sapi. Penggunaan pakan pelet kering dan moist pellet juga telah dicobakan dalam pemeliharaan induk udang windu ini, namun itu hanya bersifat sebagai pelengkap saja. Baik sobat aquaculture, berikut adalah formulasi pakan induk udang windu, di mana menurut Lanning et al 2014 itu bahan yang digunakan itu tepung ikan dengan presentasinya itu sebesar 25%, kemudian tepung rebon 21%, tepung kerang itu sebanyak 20%, gluten gandum 3%, dedak halus 3,015%, tepung terigu 12,5%, minyak ikan 4,5%, lecitin kedelai 1,5%, kolesterol 0,2%, vitamin premix 3,5%, mineral premix 3%, stacy atau vitamin C 0,1%, chlorophyll 0,125%, vitamin A dan D 0,04%, vitamin E 0,02%, serta CMC itu sebanyak 2,5%, dengan komposisi proximat yang digunakan yaitu bahan kering sebanyak 91,9%, protein kasar 45,1%, lemak 9,0%, serat kasar 10,6%, abu 10,3%, serta energi total mg per kilo itu sebanyak 17,5%. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fabio. Larva udang windu. Pada pemeliharaan larva udang windu digunakan pakan alami berupa Cytocerus caltirans, Scleromenacostatum, Nauplii artemia, dan Microdit. Sementara kegiatan pembesaran udang windu saat ini umumnya dilakukan di tambak dengan sistem tradisional hingga intensif. Formulasi pakan benih udang windu menggunakan bahan tepung ikan dengan jumlah 45%, tepung bungkil kedelai 20%, tepung kepala udang 5%, tepung jagung 17,7%, tepung tapioka 5%, minyak ikan 3%, lectin 1%, vitamin mix 1,5%, mineral mix 0,5%, dikalsium fosfat 0,5%, stacy atau vitamin C 0,1%, choline chloride 0,5%, betanin 0,2%. Komposisi proximat pada formulasi pakan benih udang windu berupa protein kasar 42,4%,
lemak 7,2%, serat kasar 3,4%, abu 10,9%. Pembesaran ikan bandeng. Kegiatan budidaya pembesaran bandeng di tambak umumnya masih mengandalkan peran pakan alami, khususnya pada awal pemeliharaan melalui pemupukan menggunakan pupuk organik dan anorganik. Namun, jika ketersediaan pakan alami di tambak sudah tidak mencukupi kebutuhan harian ikan budidaya, maka perlu ditambahkan pakan buatan berupa pelet kering. Ikan bandeng yang dipeliharaan di keramba jaring apung menggunakan pakan buatan. Berikut formulasi pakan induk ikan bandeng dengan bahan tepung ikan dengan jumlah 20%, tepung kedelai 43%, dedak halus 25,5%, tepung terigu 4%, minyak ikan kod 2%, vitamin mix 1,5%, dikalsium fosfat 4% dengan komposisi proksimat protein kasar 37,6%, lemak 8,7%, serat kasar 3,9%, abu 13,4%, dan BN2 36,4%. Formulasi pakan pembesaran ikan bandeng memiliki bahan tepung ikan lokal dengan jumlah 20%, tepung bungkil kopra hasil fermentasi 3,5%, ampas tahu 15%, dedak halus 15%, mie aprikan 14%, vitamin mix dan mineral mix 1% dengan komposisi proksimat protein kasar 25,3%, lemak 6,1%, serat kasar 10,2%, abu 11,4%, BN 2 4,7%, energi total 39,30%. Ikan baronang. Ikan baronang merupakan komoditas rintisan untuk pengembangan budidaya karena memiliki harga jual yang lebih mahal dibandingkan ikan bandeng ukuran konsumsi. Ikan baronang juga merupakan ikan herbivora sehingga dapat memanfaatkan komponen bahan-bahan nabati yang lebih banyak sehingga berpeluang memiliki harga pakan yang lebih murah dibandingkan ikan omnivora. Pada kegiatan pemeliharaan induk ikan baronang menggunakan pakan pelet kering, sementara pada pemeliharaan larva digunakan pakan alami berupa Nanochloropis, Rotifera, dan Copepoda. Pada kegiatan pendedaran dan pembesaran digunakan pakan berupa pelet kering. Formulasi pakan induk ikan baronang memiliki bahan berupa tepung ikan dengan jumlah 10%, gluten 9%, tepung kedelai 20%, tepung hati cumi 40%, tepung terigu 1,035%, tepung rumput laut Graciliaria 5%, minyak kelapa 9%, minyak ikan 2%, karopil pink 0,125%, green SP atau tepung spirulina SP 0,5%, lecithin 0,2%, stacey atau vitamin C 0,1%, vitamin mix 2%, mineral mix 1%, vitamin E dengan 200 ppm 0,04% dengan komposisi proksimat protein kasar 39,7%, lemak 16,7%, serat kasar 6,5%, abu 8,3%, dan BN 28,8%. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Raihan.
Selanjutnya, kepiting bakau. Pengembangan kepiting bakau dilakukan mulai dari kegiatan pembenihan hingga pembesaran. Pada kegiatan pembenihan, pemeliharaan induk kepiting bakau umumnya digunakan pakan segar seperti ikan rucah dan cumi-cumi. Pada pemeliharaan larvanya digunakan pakan alami berupa Nanochlorophysis artemia dan Microdiet. Pada kegiatan pendederan, kerabat kepiting bakau sudah dapat menggunakan pakan ikan segar, udang rabon, dan pelet. Kemudian pada kegiatan pembesaran, kepiting bakau juga menggunakan ikan rucah. Ini adalah formulasi pakan induk kepiting bakau. Jadi induk kepiting bakau lebih diutamakan seperti tepung ikan, tepung cacing tanah, tepung cumi, kemudian tepung kerang, yang dimana sumber ini merupakan penyuplai asam amino. Selanjutnya tepung tapioka, tepung grasilaria ini merupakan sumber energi non protein seperti karbohidratnya. Kemudian minyak-minyakan ini merupakan sumber lemak, dan vitamin-vitamin lainnya seperti yang berfungsi nutrisi tambahan. Jadi di sini ada komposisi proksimat yang dimana protein kasarnya itu sebanyak 47,5%, kemudian lemaknya 11,5%, serat kasarnya 2,9%, kemudian abu 12,2%, dan BTN-nya 25,9%, serta energi totalnya sebanyak 4.810. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.